Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Tanjung Sari, Bapak Sukarno SPG. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Tanjung Sari. Yang saya hormati Bapak Ibu Lutfi dan Ibu Novi sebagai tamu undangan yang berbahagia. Yang saya banggakan Bapak Ibu Guru yang telah menghadiri acara pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif, penerapan disiplin positif di sekolah dengan motivasi internal di ruang kelas 2 SD Negeri Tanjung Sari. Salam dan salawat selalu kita curahkan ke Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya akan membacakan urutan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan manajemen, yang ketiga sambutan, yang keempat pengisian atau pemaparan langsung dari narasumber, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada siang hari ini bisa kita lewati bersama dan memberi manfaat untuk kita semua. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne kebumen. Bapak Ibu dimohon berdiri. Kepada Ibu Hati disilakan untuk memimpin dirinya.
sekolah kepada beliau Bapak Suparno SPG, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang menghormati Bapak Pendeta SPG yang pada pagi siang hari ini melakukan kegiatan diseminasi, aksi nyata diseminasi budaya positif. Bapak Ibu guru baik yang dari SD Tanjungsari maupun dari SD lain yang hadir pada kesempatan saat ini, yang kami hormati ibu-ibu guru dari TPI atau dari atau dari DKI yang kami hormati. Bersyukur alhamdulillah kita senantiasa panjatkan dari Allah SWT yang pada kesempatan siang ini kita masih diberi nikmat hidayahnya, terutama nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu di malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah SWT. Salam dan salam semoga juga tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa melakukan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami oleh pembawa acara untuk memberikan sedikit sambutan pada acara kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif oleh Bapak Lihat Doko, yang mana beliau saat ini adalah sedang mengikuti program CGP, calon guru penggerak. Jadi kami selaku orang yang didoakan di SD hari ikut bersyukur, ikut merasa bangga, juga memberikan support sepenuhnya ya, dukungan kepada Pak Handoko untuk bisa melaksanakan kegiatan JPP dari awal sampai nanti selesai. Semoga Pak Handoko semangat ya, semangat bisa membagi waktu, karena bagaimanapun juga ada tugas sebagai pengajar pendidik di SD Tanjungsari. Nah, mudah-mudahan doa kami program yang kita Joko sampai dari awal sampai akhir nanti sampai selesai senantiasa diridhoi Allah SWT, diberi kemudahan kelancaran sampai selesai. Harapan kami nanti setelah selesai tidak selesai terus jadi TPP terus berhenti, berarti ilmu yang sudah diterima dari TPP ini harapan kami nanti untuk bisa diimplementasikan di sekolah SD Tanjungsari, khususnya di kelasnya Pak Handoko, dan mungkin untuk juga ditularkan ya, kepada Bapak Ibu guru yang lain untuk di kelas-kelas yang lainnya. Alhamdulillah dengan Pak Handoko ikut CTP, insya Allah Tanjungsari sudah mempunyai dua guru penggerak ya. Yang satu Bu Tati itu sudah selesai angkatan ke-9 ya, ke-8 ya. Bu Tati sudah angkatan 8, ini Pak Handoko angkatan 11. Nah nanti setelah ini monggo menyusul kepada Bapak Ibu guru yang belum CTP untuk
ya termotivasi dengan Bupati Pak Priantoko untuk mengikuti jejak-jejak mereka, beliau untuk ikut program JDB minimal mendaftar, karena mendaftar juga harus antri kan ya, dan prosesnya juga tidak mudah, tidak mendaftar langsung diterima, tapi prosesnya juga tidak mudah. Jadi bahwa diikuti, harapan kita nanti ke depan di Asisten Sari semua guru sudah bergerak semua, karena tuntutan dari pemerintah seperti itu. Ya selama masih ada program itu ya kita sebagai guru itu harus termotivasi untuk sama. Ya, itu dari saya sedikit sambutan, hanya memberikan motivasi kepada Pak Andoko, kepada Pak Guru yang lain yang belum DKP untuk supaya semangat. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa mengikuti, menyusul sejak Bupati dan Pak Andoko saat ini. Sekali lagi kepada Pak Andoko, kami ucapkan selamat untuk melanjutkan proses CGP sampai selesai. Ini baru luka berapa kemarin Bu? Luka 2 ya, luka 2. Nanti masih 5 lagi, ada nanti sampai luka 7 ya. Luka 0, luka 1, 2 sampai luka 7. Luka karya sih sampai 7. Nanti masih ini masih di awal perjalanan Pak Andoko untuk proses sebagai guru. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan nih Pak Andoko, sehat selalu, diberi kesehatan oleh Allah SWT, diberi kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan CPP maupun tugas-tugas lain. Yang tugas Pak Andoko banyak sekali nih, di samping TPP juga harus ada diseminasi SDIT transformatif, ada di keuangan, pramuka dan sebagainya. Kalau saya melihat Pak Andoko itu kayaknya capek sendiri, yang melihat capek, Pak Andoko malah tidak capek, tidak lelah. Saya melihat Pak Andoko wirawiri kayaknya capek sekali. Tapi insya Allah mudah-mudahan semua diniati ikhlas dan Allah, Pak Andoko sehat selalu dan membawa kebaikan, kemanfaatan untuk Pak Andoko pribadi maupun untuk motivasi bagi Bapak Ibu guru yang lain di sekolah Tanjung Sari, dan lebih utamanya adalah bisa memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa-siswinya di SD Tanjung Sari. Apa artinya kalau sudah bergerak tapi anak kita tidak bisa menerima manfaatkan jadi manfaatnya ke anak yang lebih penting. Itu mungkin dari saya, sambutan sedikit, kurang lebihnya mungkin ya mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suparno SPD yang telah memberikan sambutannya. Acara yang keempat yaitu acara inti pemaparan tentang penerapan disiplin positif di sekolah dengan motivasi internal yang akan disampaikan oleh Bapak Trihandoko SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tanjung Sari, Bapak Suparno SPD. Yang kami hormati Ibu Guru tamu undangan dari SD Negeri 2 Taman Binangun, SD Negeri 2 Jembangan, dan dari TPK Tanjung Sari, serta rekan-rekan guru dan karyawan SD Negeri Tanjung Sari yang kami hormati pula. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara desiminasi
nyata disiplin positif. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu dan hadirin semua, pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata tentang apa yang telah saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak. Sebelum dimulai saya mohon maaf, megamiknya susah, tidak bisa nekuk gitu, maupun ya lanjut Mbak Nur. Ya. Sebelum acara kita mulai, mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berdiri sejenak. Kita senyum 30 detik. Monggo untuk bisa berdiri saling berhadap-hadapan. Mbak ini sama Mbak Nur sama itu ya. Ya, monggo kita mulai ya. Kita saling senyum. Nah, mata itu dengan berubah. Makasih sini dengan kepala. Ya. Satu, dua, tiga. Senyum. Giginya satu terlihat. Ayo, kita tahan ya, jangan sampai tertawa. Bisa senyum, saling menatap. Ayo Bu Tati, bisa tidak tertawa, senyum saja. Keluarkan senyuman termanisnya. Rina. Ya, cukup. Monggo dipersilakan untuk kembali. Bapak Ibu, kenapa saya mengajak kita untuk saling memberikan senyum kepada rekan kita? Saya tahu Bapak Ibu semua dari tadi pagi semangat mengajar anak-anaknya luar biasa sekali. Ada yang permasalahan-permasalahan di dalam kelas, banyak kejadian-kejadian yang mungkin membuat otak kita jadi tegang. Nah, saya mengajak untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini untuk kita saling melempar senyum. Sudah sedikit fresh Bapak Ibu semua? Mohon sambil dinikmati, kita santai saja, jangan terlalu tegang. Tetapi moga-moga ada ilmu yang bisa dipetik dari kegiatan hari ini. Nah, Bapak dan Ibu semua, konsep budaya positif yang akan saya sampaikan, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti berikut itu. Ada 6 konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Ini kita pelajari itu lebih dari 8 jam pelajaran. Namun kita hari ini harus bisa menyampaikan dalam waktu kurang lebih 1 jam. Jadi kita ringkes nanti Bapak Ibu, tapi semoga tidak melupakan esensi dari materi ini. Nah, sebelumnya saya ingin tanyakan, yang Bapak Ibu ketahui tentang kata disiplin itu apa? Disiplin positif, menurut jenengan, disiplin positif itu yang seperti apa? Ya, menurut saya disiplin positif itu di mana kita sudah memiliki keyakinan untuk melakukan hal-hal baik tanpa diminta oleh orang lain. Memiliki keyakinan tanpa diminta orang lain Untuk melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih Bu Urbi. Tepuk tangan untuk Bu Urbi. Untuk bapaknya, Pak Tato, menurut panjenengan disiplin positif itu yang seperti apa?
Monggo sambil diminum biar gak kesel. Menurut saya disiplin positif dalam arti disiplin dalam hal yang baik-baik saja. Menurut saya Disiplin dalam hal yang baik-baik saja. Berarti kalau hal yang jelek jangan disiplin. dia menghindari melakukan disiplin hal yang Yang baik ya. Terima kasih Pak Tato. Tepuk tangan untuk Pak Tato. Baik, kita ke pengertian dari disiplin positif. Disiplin positif yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau nilai kebaikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa? Nah, nilai kebajikan universal itu banyak sekali. Di antaranya toleransi, mandiri, integritas, empati, saling menghargai, keingintahuan, rasa hormat, percaya diri, komitmen, antusias, kerjasama, dan kreatif. Dari sekian yang saya tampilkan, ada nggak yang Bapak Ibu nggak setuju? Misalkan putra putri Bapak Ibu semua itu punya komitmen, ada nggak yang di sini anaknya punya komitmen kok gurunya nggak suka? Ada nggak? Berarti semua setuju dengan nilai kebajikan komitmen. Misalkan panjenengan di dalam kelas itu memiliki siswa yang antusias, apakah jenengan akan senang atau malah sedih? Aduh, anakku kok antusias banget pelajaran, sering bertanya ini itu membuat kita senang atau membuat kita sedih? Membuat kita senang. Berarti ini adalah nilai kebajikan universal, nilai kebajikan yang diakui di seluruh dunia. Namun nilai kebajikan ini dirangkum dalam kurikulum Merdeka ini ke dalam profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama apa Bu Nora? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah ada yang tidak setuju kalau anaknya jadi anak soleh, jadi anak yang beriman kepada Tuhan? Semua setuju semua, ya? Yang kedua, Bu Suget, apa profil pelajar Pancasila? Mandiri. Senang nggak kalau nanti anaknya semua mandiri di dalam kelas, mereka mandiri, dikasih tugas, dikasih arahan, dikasih langkah-langkah pengerjaan, mereka bisa mengerjakan sendiri tanpa tengok-tengok, tanpa bantuan orang lain. Sangat senang sekali, berarti cocok ya dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya yang ketiga, Bu Martini. Tiga adalah bernalar kritis. Bernalar kritis, maksudnya apa bernalar kritis? Yaitu ketika anak dikasih tahu di dalam kelas, mereka paham dan mereka kritis. Oh, kalau A diperlakukan seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi nanti ketika kita menjumpai anak kita banyak tanya, itu salah satu indikator anak kita kritis. Waktu bocah kok senangnya takut sing orang-orang, jangan kita salahkan karena dia berarti mempunyai cikal atau mempunyai bakat. Memang pemikiran dia itu kritis. Jangan sampai malah kita anak kritis kita malah gembosi atau semangatnya kita kendori. Kemudian Bu Mut yang selanjutnya yaitu keempat, berkebinekaan dengan kebinekaan global. Maksudnya apa?
kita, anak-anak didik kita diharapkan itu mengerti apa itu bineka, apa itu keberagaman, baik keberagaman suku, ras, agama maupun yang lain-lain. Jangan sampai misalkan kalau kita di Jawa, di Tanjung Sari ini, anak-anak kita misalkan hanya rambut lurus dengan rambut keriting kok wajan-wajanan, berarti itu kita belum bisa menerapkan kebinekaan global. Bukan salah anak, tapi salah kita yang belum bisa mengajarkan pada anak tersebut. Kemudian yang kelima, Bu Novi. Yang kelima itu bergotong royong. Bergotong royong jangan diartikan ada Peter gotong royong, ada tugas gotong royong, bukan itu. Namun gotong royong yang dimaksud yaitu gotong royong dalam kebaikan. Melihat ada temannya di sekolah atau di lingkungan rumah butuh bantuan, sepedanya rusak, ikut dorong. Nah, itu salah satu keberhasilan guru dalam mendidik anak di elemen gotong royong. Dan yang keenam, Bu Kalita, yaitu kreatif. Kita harapkan anak-anak didik kita itu kreatif. Kreatif dalam arti sesuai tingkatannya. Kita jangan menggambarkan anak kita kreatif bisa menciptakan mesin A, B, C, D. Tidak seperti itu. Namun sesuai perkembangannya saja. Nanti lama-kelamaan kalau kreatif itu sudah jadi kebudayaan kita untuk mencapai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu adalah hal yang sangat mudah. Lanjut, itu. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin positif itu yang kita harapkan timbul dari diri mereka sendiri, dari diri kita sendiri. Jangan karena ada peraturan yang terlambat, kalau zaman dulu suruh lari lapangan 10 kali, yang berangkat suruh di luar gerbang. Nah, itu kan mereka akan disiplin dengan motivasi eksternal, bukan dari diri mereka sendiri. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, bukan akibat ujian atau hukuman. Nah, di sini kok ada ujian, kok malah nggak boleh? Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita memberi ujian, kita memberi hadiah kepada anak. Tunggasakan ibu minyak goreng, enggak jujurin kowe. Biasanya kita di rumah seperti itu kan? Yeah. Nah, kalau ketika kita nggak punya uang, dilarang uangnya pas, mungkin tidak anak kita disuruh kok bantah karena nggak ada hadiahnya. Sangat mungkin karena motivasi mereka itu lahir dari ujian. Oh, misalkan di depan kelas anak kita juara 1, kita beri hadiah di depan kelas, kita terlihatnya bagus sekali. Siswa 25, kita ngasih hadiah satu anak ranking 1. Perasaan anak yang 24, apakah dia akan sama dengan anak yang 1 yang ranking kelas itu? Tidak. Anak yang ranking 1 dia akan senang mendapatkan hadiah. Anak yang 24 dia pasti akan patah hati. Lah, bu guru pilih kasih sing maju kae terus, sing maju kae terus, sing diberi hadiah kae terus. Nah, itu yang harus kita kurangi. Bukan kita dilarang, bukan, tapi kita mulai mengurangi hal-hal yang wujudnya motivasi eksternal. Kita tumbuhkan motivasi internalnya. Nah, semua itu akan diharapkan muncul pada anak, yaitu
profil pelajar Pancasila. 6 profil itu semoga kita bisa menerapkannya dan bisa memunculkan kepada anak-anak kita di dalam kelas. Nah, Bapak dan Ibu semua, mari kontennya tegang banget, serius sekali mendengarkan webinar ini. Kita nyanyi-nyanyi bersama, Bapak Ibu. Biasanya Bu Tati sangat semangat menyanyikan lagu profil Pancasila. Yuk kita ikuti Bu Tati dan nyanyi bareng-bareng. Siap ya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tobat, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tapi biasanya kalau dengan anak-anak ada tepuknya Bu Tati. Ya. Belum tepuk ya. Kita ulangi sekali lagi dengan tepuk. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tobat, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga dengan semangat Bapak Ibu semua menyanyikan lagu profil belajar Pancasila benar-benar dihayati dan bisa menerapkan kepada anak didik kita di dalam kelas. Selanjutnya yang elemen yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Kita sebagai pendidik pasti punya motivasi tersendiri. Kenapa sih dulu cita-cita kita menjadi guru? Anak pun akan mempunyai motivasi tersendiri. Semua orang yang hidup pasti punya motivasi tersendiri. Bahkan orang yang ingin bunuh diri itu pun punya motivasi. Motivasinya apa? Ingin menghilangkan beban kehidupannya. Amin, semoga anak keturunan kita tidak ada yang seperti itu. Ya, lanjut. Motivasi ada 3, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita ingat dulu ketika kita duduk di bangku sekolah, kalau ada hukuman atau ketidaknyamanan, kita pasti akan bereaksi terhadap suatu kedisiplinan. Berangkat jam 7, tidak lewat dari itu pintu gerbang SMA ditutup. Kita termotivasi dari itu berangkat lebih kasih. Mungkin ada yang Kaji karena dulu punya Roman Subantu yang cantik, motivasinya berangkat kasih. Nah itu motivasi lain makasih nih. Lain. Ya, yang kedua yaitu untuk mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin kita disuruh tetangga kita, disuruh rekan kerja kita untuk melakukan ini itu. Kita ada hal-hal yang kita inginkan. Moga-moga kita mendapat sesuatu. Nah, itu juga motivasi pada manusia. Tak lain juga pada anak didik kita. Anak didik kita juga akan seperti itu di dalam kelas. Kalau kita sering memberi hadiah, mereka maju ke depan, pasti juga ada motivasi. Bapak dialog guru nih, bapak dikasih hadiah sama bapak ibu gurunya. Itu salah satu motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, mana yang internal, mana yang eksternal? Bu Novi, yang
internal dan yang eksternal yang mana? Terima kasih. Menurut saya dari ketika motivasi perilaku manusia tersebut yang termasuk motivasi eksternal atau dari luar itu adalah yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan itu untuk mencari penghargaan dari orang lain, itu yang eksternal karena berasal dari luar. Jadi yang internal berarti yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Ya, terima kasih Ibu Novi atas pendapatnya. Ya, kita bahas bareng-bareng ya Bapak Ibu semua. Nah, dari teori motivasi perilaku manusia, dari 3 motivasi itu yang 2 adalah motivasi eksternal, yang 1 adalah motivasi internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Saya tidak melakukan perintah guru, saya tidak melakukan perintah orang tua. Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang akan Anda dapatkan ketika Anda ikut pengimbasan aksi nyata ini? Nah, itu juga motivasi dan eksternal. Dan untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Bapak dan Ibu semua, monggo kita tumbuhkan motivasi internal ini yang kemudian nanti akan menjadi brand panjenengan semua. Oh, misalkan Bu Ulfi berangkatnya Gasik, pasti sekolah itu akan menarik Bu Ulfi Gasik, Bu Ulfi rajin. Dari sekolah itu meluas ke kecamatan. Oh, Bu Guru itu, Pak Guru itu selalu berangkat Gasik. Kemudian bisa meluas lagi ketika kabupaten itu akan menjadi branded panjenengan semua. Oh, Pak Tato orangnya ramah, orangnya suka memberi motivasi. Nanti ke depan orang-orang juga akan tahunya Pak Tato sesuai branded yang panjenengan ingin dilihat orang lain. Itu adalah tujuan dari motivasi internal. Nah, tadi kita di depan menjelaskan tentang hadiah. Menurut Alfikon dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kan hadiah, kok maka disebut adalah hukuman. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, itu adalah dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungannya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu sebenarnya sudah saya siapkan, tapi nanti waktunya tidak nyampe. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu, kok bisa penghargaan itu adalah hukuman? Karena bisa menciptakan apa biasanya? Ketergantungan. Iya, betul. Anak itu yang diberi penghargaan, yang diberi hukuman, ketika tidak ada hadiahnya, itu dia tidak akan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang kita minta. Itu bagi anak yang dapat penghargaan. Bagi anak yang tidak dapat penghargaan tadi 25 yang dapat 1, 24 pasti bisa menimbulkan iri hati, bisa ini C dengan si A, si B itu. Apakah kita harus menghilangkan penghargaan ini? Tidak. Kita tetap boleh melakukan, namun frekuensi dan situasi kondisinya kita harus
memahami dan penerapannya harus lebih tepat. Misalkan dalam satu kelas itu mungkin kita suatu saat dimutasi di tempat yang lain tidak mengetahui kondisi anak-anak itu. Kalau misal kita mendapati siswa tidak termotivasi untuk belajar, nah kita bisa menggunakan penghargaan terlebih dahulu, kasih bintang, kasih hadiah jajan, kasih nilai yang bagus, kasih pujian, itu untuk membangkitkan motivasi pertama mereka. Namun hal ini tidak dibenarkan untuk menjadi ketergantungan bagi anak tersebut. Nah, dihukum oleh penghargaan dampaknya seperti ini. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Itu penghargaan bisa merusak hubungan. Ranking 1 dengan ranking selama kon akur, kon berteman di dalam kelas maupun di luar kelas itu sulit. Ranking 1 ya biasanya bersaing dengan ranking 2. Tapi kadang-kadang juga mereka bermain bareng, kadang-kadang juga ingin suatu saat saya bisa menjagokan yang ranking 1. Itu yang akan merusak hubungan mereka. Terus penghargaan sama saja menghukum, yaitu penghargaan akan menurunkan kualitasnya. Karena apa-apa diukur dari penghargaan. Kemarin kita ngasih anak kita 10.000 karena membantu pekerjaan kita di rumah. Besok dikasih 5.000 bukan berterima kasih, malah langite ibu. Mungkin buatan itu sering kita alami tersendiri, namun kita belum memahami konsep dasarnya. Penghargaan mengurangi ketepatan, yaitu penghargaan bisa mematikan kreativitas, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsiknya. Demikian Bapak Ibu pengertian dari dihukum oleh penghargaan. Nah, kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Samakah keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Atau tidak. Kenapa bisa yakin dan peraturan beda? Kenapa Raji? Karena peraturan itu kan kesepakatan dari warga kelas. Peraturan kesepakatan warga kelas. Terus keyakinan itu harus diri hukumannya. Nah, Bapak, terima kasih Pak Tato. Kita terima kasih. Kita ulas bersama-sama yuk keyakinan dan peraturan kelas. Nah, ini contoh keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kalau kita membuat keyakinan, itu harus kita diskusikan atau melibatkan anak-anak kita di dalam kelas. Namun kalau peraturan itu biasanya guru yang membuat sendiri. Lalu kalau anak TK, anak kelas 1 gimana bisa membuat keyakinan kelas? Mereka baca tulis saja tidak bisa. Nah, kita harus mendorong mereka, walaupun itu mungkin 75% adalah usulan kita, tapi kita bisa mendorong anak-anak agar memahami dengan keyakinan yang telah kita ciptakan. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Namun kalau peraturan itu lebih spesifik, ini masih universal, masih global. Kalau peraturan itu lingkupnya lebih spesifik.
Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, lanjut Bu. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan lebih nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif, bukan sebagai ancaman. Telah terlambat dihukum lari 10 kali. Itu peraturan atau keyakinan? Itu peraturan, karena itu bukan positif. Ya. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Mungkin kalau keyakinan kelas 1 dengan 2 itu bisa sama, bisa berbeda tergantung lingkungan kelasnya. Kelas 2 dengan 3, dengan kelas 4, dengan kelas 5, kelas 6 itu mungkin bisa sama, mungkin juga bisa berbeda tergantung pada lingkungan tersebut. Kita membuat keyakinan tahun kemarin di kelas masing-masing. Apakah bisa diterapkan di kelas tahun ini? Jawabannya bisa diterapkan, bisa juga tidak diterapkan, tergantung dari keadaan pada saat ini. Nah, untuk itu makanya setiap tahun ajaran baru kita Bapak Ibu semua di dalam kelas diharapkan semuanya itu membuat keyakinan kelas. Kemudian semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curang pendapat. Kalau kelas 1, 2 itu kemarin MPLS mungkin pengenalan lingkungan sekolah. Kalau kelas yang tinggi itu ketika masuk pertama itu divisinya kemarin dengan pembuatan keyakinan kelas, termasuk di kelas saya kemarin di kelas 6 juga sudah dibuat keyakinan kelas. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan yang telah kita buat mungkin bulan depan itu perlu peninjauan karena lingkungan dan kondisinya tidak memungkinkan. Apa bisa? Bisa. Contoh kemarin kita mengalami pada fase ada wabah corona. Mungkin sebelum corona kita sudah punya keyakinan kelas, diterapkan ketika corona bubar Bapak Ibu semua. Kita juga perlu keyakinan kelas yang lain. Kita memberi tugas yang tadinya tatap muka harus lewat online. Nah, itu yang disebut harus ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, langkah-langkah membuat keyakinan kelas, saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah membuat keyakinan kelas dan pasti sudah sesuai dengan langkah-langkah yang kita telah buat. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau menggunakan kertas tempelan. Kemudian semua bisa melihatnya. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi keyakinan kelas dan semua adalah bentuknya kalimat-kalimat positif. Meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Usulan 25 anak, ada 25 usulan. Apakah itu akan disepakati semua? Belum tentu. Nah, kita tawarkan kepada mereka mana yang disepakati bersama, mana yang ditolak. Jadilah itu sebuah keyakinan kelas.
Meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, hendaknya keyakinan tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Ya, cukup 3-7 saja anak-anak akan mudah diingat. Kita membuat keyakinan 100, gurunya saja tidak hafal, apalagi anaknya. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani guru dan siswa. Itu kita tanda tangani, berarti kita telah sepakat dengan keyakinan yang telah kita buat bersama, bukan yang telah Pak Guru, Bu Guru buat. Jadi ketika anak kita melanggar, kita mengingatkan kembali, kemarin kita telah membuat keyakinan kelas seperti ini, seperti itu. Nah, kita tinggal mengingatkan, bukan dari gurunya yang membuat keyakinan itu. Keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat dan diingat. Seperti itu Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Nah, ini contoh kemarin kita membuat keyakinan kelas. Setelah banyaknya masukan keyakinan kelas, kita jadikan beberapa seperti itu. Bisa Bapak Ibu biar sani ya, dilanjut aja Bu. Nah, mari diskusikan. Jangan buka Shopee, buka Lazada, buka Tokopedia, itu mungkin muncul seperti ini. Apa pendapat Anda tentang fenomena ini sehubungan dengan konsep keyakinan kelas yang telah kita pelajari? Apabila ada sekolah yang membelinya, apa yang hilang dari tujuan pembuatan keyakinan kelas? Kita kan simpan, beli di Shopee 3 hari dikirim, panjang di paling depan, apik orang kesel. Coba, apa yang hilang dari tujuan pembuatan keyakinan kelas seperti ini? Keyakinan kan buat sendiri. Gimana, Bu Lutfi? Kalau keyakinan kelas kan buat kita sendiri. Kalau beli di situ kan belum tentu sesuai dengan yang kita mau. Kemudian nanti profil belajar Pancasilanya yang kreatif itu jadi hilang. Oh, gotong royongnya juga hilang. Iya, bagus sekali tepuk tangan untuk Bu Lutfi. Kalau kita kok guru sampai beli seperti itu kebangetan Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah hal yang telah kita sepakati bersama dengan anak-anak, bukan yang telah kita sepakati dengan penjual online. Terus apakah itu salah? Juga tidak. Lombok pada kita sudah membuat keyakinan kelas, terus kok nang Shopee kembar, biasanya lebih menarik, kita beli Nah itu juga tidak salah. Ini yang menjual juga pintar membaca peluang. Oh sekarang lagi musimnya membuat keyakinan kelas, dia jualan Jadi bisa dipahami nih Bapak Ibu, kalau bisa keyakinan kelas ya kita buat sendiri, jangan beli di toko online seperti itu. Kesepakatan atau keyakinan kelas kita masing-masing. Enggak Bu? Nah, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya mau apa? Atau makan siang? Bukan ice breaking itu. Nah, kita ice breaking terlebih dahulu. Tapi mau kalian menikmati hidangan yang sudah ada apa? Bu Marti puasa gimana? Ampun malu kita santai saja. Ya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Apa ice breakingnya? Lanjut dulu. Mari kita tingkatkan nasionalisme dengan melanjutkan lagu. Sambung lagu. Ada yang mau menyanyikan? Ya, saya tidak kreatif. Melambai-lambai nyiur di pantai.
buka bersama, yuk kita lanjutkan. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja mana nan indah bermat Indonesia, tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tempatku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. tanah Airku aman dan makmur, pulau melata yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu Iur di pantai, berbisik-bisik raja memuja pulau nan indah bermain, tanah airku Indonesia. tangan untuk kita semua. Ternyata Bupati pintar nyanyi kan? Nyanyi lagi Pak. Mau nyanyi lagi? Siap. Nah, Bapak dan Ibu, ini mungkin contoh ice breaking yang bisa kita gunakan selain untuk menghilangkan jenuh, ngantuk ketika di dalam kelas, namun ada tujuannya yaitu meningkatkan rasa nasionalisme kita. Mau nyanyi lagi? Siap. Sekali lagi, Bu. Nah, ini lebih menantang lagi lagu nasional. Saya yakin Bapak dan Ibu pun mungkin jarang mendengarnya. Ada yang tahu? Ini lagu tentang pembunuhan adik Irma Suryani Nasution, putra Bapak Aha Nasution, yang pada peristiwa PKI dulu yang diincar bapaknya, yang membuka pintu adalah ibu dan anaknya dalam waktunya masih kecil. Kisah nyata anaknya Jenderal Aha Nasution melihat anaknya ditembak dengan ibunya, dia mati dalam pangkuan ibunya. Bapaknya bisa melarikan diri lewat pintu belakang. Nah, ini juga bisa untuk meningkatkan nasionalisme anak-anak. Bagaimana menyanyikannya, Pak Tato? Akan ku ingat selalu adik Irma Suryani, waktu dipeluk di pangku ibu dengan segala kasih. Kini ia kembali di pangkuan Tuhan, senang dan bahagia hatinya. Kini ia terlena
nyenyak di pelukan Tuhannya. Ini beberapa itu saya ketika menyanyikan ini dari dulu belum pernah bisa nyanyi ini selesai. Kenapa? Karena saya benar dulu kan pembelajaran ini ketika kuliah diajarkan oleh dosen saya, Pak Pratmono. Saya teringat ini betul. Jadi luar biasa perjuangan pengorbanan ibu atau istri dari Jenderal Ahan Nasution, sehingga bapaknya bisa selamat dari penculikan dan pembunuhan jenderal yang kemudian dikubur di lubang buaya. Nah, mungkin nanti bapak dan ibu bisa mengadopsi ini, bisa diajarkan pada anak-anak kita di dalam kelas. Lanjut Bu. Kebutuhan dasar manusia, yaitu sebelumnya saya punya pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada anak, ada orang mengambil makanan, pasti tujuan utamanya untuk apa? Ada orang di lingkungan kita mengambil makanan punya orang lain, tujuan utamanya untuk makan. Kenapa dia makan? Untuk bertahan hidup. Itu bertahan hidup adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Lanjut tuh. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang paling utama yaitu mereka untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jangankan kita di kelas, mungkin kita di rumah punya anak 2, kita membedakan anak, pasti yang satu akan protes, akan iri. Nah, itu adalah salah satu memang dasar manusia itu butuh kasih sayang dan bisa diterima dimanapun, bisa diterima di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Kita akui mau diakui mau tidak, semua manusia itu butuh penguasaan, butuh pengakuan. Kadang-kadang kita di rumah kita tidak dipanggil Pak Guru Tato, Pesu, Pak Tato, Pesu, enggak dinamai Pak Guru. Itu kita sebenarnya adalah untuk menginginkan penguasaan, pengakuan dari jabatan kita. Kepala sekolah mungkin di rumah ketika diundang Pak Menteri bisa pesu ya Pak, jangan kalau tetangga. Nah, itu sebenarnya adalah kebutuhan dasar kita untuk diakui label yang melekat pada kita. Di rumah dipanggil lek, Dipanggil di Pak Menteri. Itu adalah kebutuhan alami manusia, semua besar kecilnya pasti menginginkan untuk diakui. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Jangankan anak, kita saja dengan suami, dengan istri minta kebebasan kan? Iya, kalau dolan nanti bu, sore dolan baik. Padahal Arab arisan, Arab senang. Untuk istri saya juga senang. Itu adalah pengakuan kita butuh kebebasan. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Pak Tato ingin senang enggak? Oh. Mungkin anak-anak di dalam kelas kita juga mereka juga sangat menginginkan kesenangan. Mereka kadang-kadang bermain di dalam kelas, sepak bola di dalam kelas, mereka bisa tertawa lepas itu karena ada kesenangan mereka yang dibatasi. Mungkin yang tidak diterima mereka ketika istirahat. Mungkin ada yang tidak diterima ketika di dalam kelas atau di keluarga. Nah, itu kita yang harus mengetahui
kebutuhan dasar manusia apa yang perlu dicukupi pada anak kita. Lanjut dulu. Nah, studi kasus, coba aku setel, uji klik dulu videonya. Nah, ini ada anak kita, ini bukan beneran dong, hanya studi kasus. Rufaka mengambil makan ketika istirahat. Dia apa nggak bawa makan? Bawa makan, bawa bekal, bawa uang, tapi mengambil punya teman. Dia diketahui oleh teman yang lain dan melaporkan kepada saya. Dari apa yang dilakukan Rufaka, tentunya dia ada hal-hal yang mau dicukupi kebutuhan dasar manusianya apa. Kemarin kita skenario kan, ternyata Rufaka itu uangnya ingin ditabung, ingin untuk membeli mainan daripada membeli jajan. Dia punya cita-cita ingin membeli mainan mobil-mobilan, makanya dia ngambil makan orang lain agar uangnya bisa ditabung dan membeli mobil main-mainan. Itu salah satu studi kasus yang telah kita pelajari di pendidikan guru penggerak. Untuk nanti Pak Tato, Bu Nova dan lainnya untuk angkatan 12 lebih semangat lagi. Lanjut dulu. Nah, Pak Handoko, guru wali kelas 6 sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di sekelasnya, yaitu Rufaka. Beberapa anak telah mengeluhkan Rufaka yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Handoko, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Rufaka melakukan hal tersebut? Tadi, monggo. Apa yang akan Anda lakukan? Ya, ini buat Bapak Ibu guru semua, karena saya sudah mendapatkan teori dan ilmunya, maka yang saya lakukan yang menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi seperti apa? Nanti akan kita bahas bersama. Terus kira-kira menurut Bapak Ibu semua, alasan Rufaka melakukan itu kenapa? Kan tadi motivasinya pengen beli mainan. Ini misalkan tidak yang mainan. Sekarang misalkan dari kejadian dia ngambil makanan berhari-hari, punya temannya. Dari situ saja, dan tadi kan skenario saya. Nah sekarang kalau kita hanya melihat gambar itu, dia ngambil makanan, berarti untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup, dia mencari makan. Apakah hanya itu kemungkinannya? Karena kita belum menggunakan segitiga restitusi. Ini hanya kita berandai-andai. Oh dia kenapa sih bisa seperti itu? Nah perandaiannya banyak macamnya. Nah alasan Rufaka kemungkinan yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Rufaka adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Alasan yang kedua, kemungkinan kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Mungkin dia punya uang, punya bekal, tapi karena dia kurang perhatian orang tua, kurang perhatian guru, kurang perhatian teman, dia hanya iseng. Itu mungkin terjadi di kelas kita. Dia ngambil bukan karena dia butuh, tapi hanya iseng untuk diperhatikan. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, oleh gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Rufaka adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga pembelajaran buat kita. Kita mungkin sibuk di tempat kerja, sibuk di sekolahan, kadang-kadang kita kurang perhatian pada anak kita di rumah.
Itu juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai anak kita butuh perhatian kita kok meluapkannya di sekolahnya dia. Itu jangan sampai. Kemungkinan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi dia seperti akan jadi diktator di kelasnya. Maka sebetulnya Rufaqah sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia ingin menunjukkan bahwa saya punya kekuasaan, saya ingin dihargai oleh teman-teman. Itu juga sangat mungkin muncul. Kemudian yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Lalu bosan bukan berarti tidak enak di Bapak Ibu. Jangan masak daging ayam sebulan utuh. Yakin ribut dengan suami, dengan anak. Apalagi kalau masaknya seminggu itu pakai tahu, pakai tempe tok, juga pasti anak-anak kita akan protes. Nah, kita juga mungkin di kasus ini anak membawa makan, punya uang, tapi lauknya sebulan itu terus jajan hampir punya temannya sing lauknya mie, padahal dia membawa lauknya ayam, lauknya sapi, dia pengen mie, dia pengen tempe, dia hanya sebenarnya bosan saja dengan lauk yang dia punya gitu. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Rufaqah sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Karena mungkin kita tahu tentang gizi, kita tahunya gizi ya hanya saklek banget. Protein baik bagi pertumbuhan tubuh. 1 minggu makan daging terus anaknya bosan, timbulnya permasalahan seperti ini. Nah, ini bisa kita terapkan untuk mengantisipasi permasalahan di sekolah maupun di rumah kita. Lanjut dulu. Karena ia melakukannya hanya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Mungkin nggak bisa terjadi seperti itu. Ambil, ini maafku ya, temannya kesel, dia kesenangan melihat ekspresi teman-temannya yang mukanya berubah seperti itu. Ngambil, terus dia dioyok-oyok oleh temannya, terutama teman-teman perempuannya, dia lari cekikikan. Sebenarnya dia hanya ingin memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Kita sebagai gurunya, kita cari tahu dia tidak terpenuhi kesenangan di mana, di sekolah, di kelas, atau di rumah, bahkan mungkin bisa di lingkungan masyarakatnya. Kita harus bisa mencari tahu kebutuhan apa yang kurang. Nah, sekarang elemen yang kelima materinya yaitu posisi kontrol kita sebagai guru. Yang guru ya guru dong Pak. Itu kan pembelajaran kita dulu yang guru ya seperti ini. Nah, ternyata posisi kontrol guru itu macam-macam. Di antaranya ada 5. 1. Guru sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dalam pendidikan guru penggerak kita kemarin dipraktekkan semuanya. Praktek kita sebagai guru, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, dan kita juga sebagai manajer. Kita bermain di situ. Karena keterbatasannya waktu, kita hanya jelaskan sekilas saja. Nanti kalau misalkan butuh penjelasan, kita bisa sharing kembali di lingkungan atau kita. Lanjut Bu. Nah, ini contoh guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, pemantau, dan manajer. Misalkan kita menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, kamu bisa diam tidak? Kita sebagai di sini sebagai penghukum.
kita menghadik anak, kita mengancam anak. Itu kalau dulu ketika saya kecil, hal seperti ini biasa dilakukan. Di balok penghapus, diantem penggaris, itu masih teringat di kepala kita. Tapi itu nanti akan melanggar hak asasi manusia. Namun kalau misalkan sepakat semua, ya monggo, tidak apa-apa dalam proses itu. Guru sebagai pembuat rasa bersalah berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu jangan melakukan itu, nak. Ibu merasa kecewa, ternyata kamu seperti itu. Anak akan merasa bersalah tentang apa yang telah diperbuat anak. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya kamu terlambat, tidak apa-apa, Pak Guru tidak akan apa-apa, kamu besok jangan diulangi lagi ya. Itu guru sebagai teman. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kamu kalau mau rajin nanti nilainya akan bagus, kalau tidak nilaimu akan turun. Itu di sekolah dihitung dan diukur. Kemudian menjadi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ketika anak tidak mengerjakan tugas, kita tanya apa yang kita yakini, kita sepakat dalam membuat keyakinan kelas itu apa. Kita apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, masalah tadi ngambil punya temannya, itu harus bisa kita lakukan. Kalau kita langsung menjadi manajer di sini, itu sepertinya kita menjadi dewa, menjadi guru yang luar biasa. Untuk ke arah itu kita memerlukan proses yang tidak panjang, Bapak dan Ibu. Jangan kita kecil hati untuk mencapai arah itu, namun kita tetap bersama belajar. Yang penting kita jangan sampai selalu di sini terus, menghukum terus. Apakah ketika kita menjadi penghukum? Tidak boleh. Lihat situasi dan kondisinya. Yang minimal kita bisa sebagai teman atau pemantau lah di sini. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Untuk keterangan ini nanti saya share, bisa kita pelajari bersama-sama. Lanjut Bu. Nah, di sini saya punya sebuah video tentang posisi kontrol dulu. Monggo bisa sambil menikmati sambil melihat video ini Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Walang kamu.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Rasa bersama. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Gurunya mengulas kepada siswa. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis untuk saya membawakan saya Bu. Diposisikan sebagai teman, Kamu malah bukan menyalahkan sebagai kamu. obat Kamu bukannya bersama, ada yang tapi paling kita sebagai kencang. pembunuhnya. Kok terlambat sih? Jadi nanti Iya Bu. kita Saya memang benar tadi. oleh anak Jadi kita. biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Guru sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas Kita tambahan sebagai ketinggalan kamu pemantau, ya. semua Baik, Bu. akan kita ukur sesuai dengan keyakinan dan peraturannya. Nah, ini yang diharapkan kita sebagai posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu.
Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, begitu Bapak dan Ibu tentang posisi kontrol kita jadi guru. Dari satu permasalahan terlambat sekolah, kita sebagai guru bisa menjadi 5 posisi kontrol. Sekarang tinggal kita mau menjadi guru yang seperti apa, mari kita terapkan dalam pembelajaran kita. Kalau belum bisa menjadi manajer, minimal ya kita jadi teman atau pemantau. Oke, Bapak Ibu. Oke. Nah, posisi kontrol guru, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Salah satu solusinya yaitu kita tawarkan dari keyakinan yang telah dijelaskan. Mereka mencari solusi tersendiri. Selain itu, posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, tiba kita pada materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Mungkin kita yang belum ke guru penggerak masih asing apa sih itu segitiga restitusi. Ya. Sebelum ke segitiganya, kita ke restitusinya. Menurut dosen, ini yang habis lulus kuliah pasti hafal nama-nama dosen, karena itu di buku-buku perkuliahan itu banyak banget tentang pendapat-pendapatnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti anak terlambat bisa dikembalikan ke sekolah dan dia akan termotivasi untuk tidak terlambat. Dan itu adalah membentuk karakter yang lebih kuat ke depannya. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan yang ketiga, menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Nah, dari menstabilkan identitas pada tahapan pertama dapat dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat proses kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah yang identitas sukses. Misalkan anak itu tidak mengerjakan tugas, jangan langsung dimarahi dulu. Di identitas gagal mengerjakan tugasnya kita tutupi dulu. Dengan cara apa? Dulu Pak Guru juga pernah tidak mengerjakan tugas ketika sekolah. Namun Pak Guru perbaiki dan Pak Guru bisa seperti ini. Apa yang telah dilakukan anak yang tadinya dicap gagal tidak mengerjakan tugas bisa ditutupi dengan harapan besok saya bisa seperti Pak Guru. Menstabilkan identitas diantaranya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada yang tidak membuat kesalahan. Jadi anak akan hilang identitas kesalahannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ketika ada anak berkelahi, jangan langsung kamu yang salah, enggak bisa. Tapi kita nggak usah mempedulikan siapa yang benar, siapa yang salah. Stabilkan dulu identitas anak itu. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah daripada mengurusi yang tadi salah atau benar. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kalau kamu setiap hari ngaku punya teman, apakah kamu itu akan baik terhadap dirimu sendiri? Tidak. Lanjut tuh. Kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah bisa dilakukan diantaranya
validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, contoh kalimat yang bisa kita gunakan di validasi tindakan yang salah ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Karena tidak mungkin anak atau orang melakukan suatu kejadian tanpa ada alasan, itu pasti tidak mungkin terjadi. Pasti semua punya alasan. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kita bisa menanyakan, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nanti punya orang dengan cara memukul, kita ganti dengan cara yang lain, tidak harus dengan memukul. Dan yang tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah dilanggar. Dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada siswa atau anak kita untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jangan dimotivasi dari luar dulu, intrinsiknya dulu, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Bisa dengan kata-kata, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, apa keyakinan kelas kita, itu bisa kita tanyakan. Nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi seorang yang seperti apa? Itu kalimat-kalimat yang bisa digunakan pada tahapan menanyakan keyakinan kelas. Ini dilanjut aja, Bu. Nah, ini sebenarnya saya juga ingin mengajak bermain peran, namun karena waktu sudah terlalu siang, kita lewati di lain hari ini, Bapak Ibu. Lanjut, Bu. Nah, terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu semua. Demikianlah presentasi saya tentang disiplin positif. Semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu semua untuk bisa menerapkan pada kelas kita masing-masing. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Saya akhiri presentasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dihanto SPD yang memaparkan materi budaya positif yang luar biasa, karena pada intinya semua orang itu pendidik, apalagi orang tua dan kita terutama yang seorang pendidik. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Monggo bagi ibu, bapak, ibu yang mempunyai pertanyaan, saya beri waktu. Monggo. Betul? Sudah sangat jelas ya. Monggo Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan bisa disampaikan. Nanti kalau membutuhkan PowerPoint ini nanti bisa saya bagikan di grup WA kita. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita menghadapi anak makhluk hidup yang apabila kita salah penanganan itu akan memberikan dampak terutama pada mental. Padahal anak itu adalah calon generasi kita. Oke, mari kita semangat melakukan yang terbaik. Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita di penghujung acara. Saya sebagai pembawa acara, apabila dalam menyampaikan banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan semoga apa yang kita berikan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.